Shalom saudara-saudara kekasih, selamat malam minggu. Kita memasuki seri kedua, serial bermalam minggu bersama Tuhan. Dan pada seri kedua ini kita belajar bersama kebenaran firman Tuhan dalam tema jatuh cinta. Jatuh cinta adalah dua kata yang belum pernah ditemukan dan disepakati apa definisinya. Jikapun kita mencoba merumuskan definisinya, kita tidak akan pernah benar-benar bisa membuat suatu definisi yang lengkap, karena akan selalu ada yang kurang. Dan jika kita terus mencoba untuk melengkapi definisi yang kita rumuskan itu, kita akan kehabisan seluruh waktu kita dan kehabisan seluruh ruang hidup kita sebagai tempat menuliskannya dan bisa membuat kita hanya memikirkannya. Karena itulah adalah tidak begitu perlu untuk mementingkan apa definisi jatuh cinta, karena yang lebih penting adalah mengalami dan merasakannya. Begitulah jatuh cinta. Dua kata yang belum ada definisi lengkapnya, tapi sangat kita mengerti apa maksudnya, dan pasti kita ingin mengalami dan merasakannya. Firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 21-23. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats yang baru dibacakan atau diperdengarkan bagi kita adalah penjelasan bagaimana manusia pertama mengalami perjumpaan dengan pasangannya. Dengan melihat kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengar, apakah kita bisa melihat ada proses jatuh cinta di sana? Kita perhatikan sekali lagi saudara-saudara. Perhatikan Kejadian 2 pada ayat ke-23, di sana dikatakan, "Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Saudara kekasih, pernyataan Adam dalam ayat ini adalah suatu ungkapan yang meluncur dari dalam hatinya, yang dia nyatakan dalam nada puitis, yang di dalamnya kita melihat ada nuansa romantis. Dalam ungkapan Adam inilah kita menemukan bagaimana manusia pertama jatuh cinta. Bagaimana caranya Adam jatuh cinta? Kita tidak akan menemukan jawabannya, karena kita hanya bisa menemukan bahwa Adam jatuh cinta. Jatuh cinta kepada perempuan yang dibentuk dan dibawa Allah kepadanya. Adam jatuh cinta kepada dia yang dibentuk dan dibawa Allah kepadanya. Saudara kekasih, demikianlah setiap orang. Orang tidak dapat melakukan sesuatu atau membangun suatu sistem supaya dia jatuh cinta, karena orang hanya bisa mengalami apa itu jatuh cinta. Apakah itu berarti kita tidak perlu berusaha bagaimana supaya jatuh cinta? Saudaraku, jika kita terlibat dalam usaha bagaimana supaya jatuh cinta, maka kita akan bertemu dengan jatuh cinta yang diusahakan, jatuh cinta yang dibuat-buat, jatuh cinta yang kita rekayasa. Saudara kekasih, seperti buah durian, kita tidak akan pernah mendapatkan buah durian yang baik jika kita mengusahakan supaya buah durian itu jatuh, termasuk ketika kita mengkarbitnya. Karena buah durian terbaik adalah buah durian yang jatuh tanpa kita usahakan. Kita hanya perlu menunggunya, tetapi tentu tidak menunggunya di rumah, tapi menunggunya dekat pokoknya. Dan kalau sudah jatuh, jangan berlama-lama baru mengambilnya. Saudara, lalu apakah setiap buah durian yang jatuh sendiri dari pokoknya adalah buah durian yang bagus? Tidak juga. Tergantung dari pohon yang bagaimana durian itu jatuh. Karena bukan tidak ada pohon durian yang berbuah, menarik, tapi menghasilkan buah yang tidak baik. Demikian dengan jatuh cinta. Kita tidak dapat mengusahakan bagaimana supaya jatuh cinta, kecuali kita mau hanya mengalami cinta yang dibuat-buat. Kita hanya perlu untuk tekun menunggunya, dan selalu berada di tempat di mana cinta yang jatuh adalah cinta yang baik. Di manakah cinta yang baik akan jatuh? Tentunya hanya ada di dekat pokok cinta yang baik juga. Pokok cinta yang baik adalah Tuhan. Saudara, seperti perempuan yang diciptakan oleh Allah bagi Adam, Allah mengambilnya dari Adam.
dari insan yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah sendiri, dari insan yang mewarisi gambar dan rupa Allah, yang menerangkan kepada kita bahwa yang diinginkan Allah menjadi pasangan yang saling jatuh cinta adalah orang-orang yang sama-sama merupakan pewaris gambar dan rupa Allah, yaitu orang-orang yang memiliki kemuliaan Allah. Siapakah itu? Yaitu orang-orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena hanya orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya lah orang bisa memiliki kemuliaan Allah. Sebab setiap orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan hanya orang yang telah dibenarkan oleh Allah lah yang telah kembali menerima dan memiliki kemuliaan Allah. Firman-Nya dalam Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara, firman Tuhan menyatakan bahwa yang telah menerima kembali kemuliaan semula, yang telah hilang karena dosa adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Siapakah mereka yang dibenarkan oleh Allah? Yaitu setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara, ketika beriman kepada Yesus Kristuslah kita dibenarkan. Kita menjadi orang-orang benar. Dan pembenaran inilah yang membuat kita memiliki kembali kemuliaan Allah itu. Itu sebab kita dilayakkan menjadi pewaris kerajaan Allah, pewaris kehidupan kekal. Karena itu saudara-saudara, sebagaimana Adam jatuh cinta kepada perempuan yang diciptakan Allah itu baginya, demikianlah jatuh cinta yang benar, yaitu ketika kita jatuh cinta kepada orang yang diciptakan baru oleh Allah. Siapakah dia? Firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, jatuh cinta yang benar adalah ketika kita sudah diciptakan baru oleh Kristus, yaitu bahwa kita telah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita jatuh cinta kepada orang yang juga telah diciptakan baru oleh Allah. Dengan demikianlah kita akan menjadi pasangan yang sepadan, sebagaimana Tuhan kehendaki. Saudara kekasih, Adam tidak tahu bagaimana supaya jatuh cinta. Yang dia tahu adalah bahwa dia jatuh cinta kepada perempuan yang dibentuk dan dibawa Allah itu kepadanya. Yang Adam lakukan adalah memastikan bahwa dia tahu kalau orang yang kepadanya dia jatuh cinta itu adalah perempuan yang dibentuk oleh Allah dan yang dibawa sendiri oleh Allah kepadanya. Dan ketika Allah sudah menunjukkannya kepadanya, Adam jatuh cinta kepadanya, menyambutnya, dan menyatakan cintanya. Saudara, sebagaimana Adam, Allah membentuk dan membawa kepadanya seorang perempuan sebagai pasangan hidupnya. Itu diterimanya ketika dia sedang dalam tugas melakukan perintah Tuhan di Taman Eden. Karena itu, sebelum cinta itu jatuh, sebelum jatuh cinta itu datang, pastikanlah bahwa kita sedang asik melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan tahu apakah kita memerlukan pasangan hidup, dan Tuhan tahu kapan waktu yang tepat membawanya ke hadapan kita. Bertekunlah di dalam Tuhan, karena jika Dia yang adalah pasangan kita belum dibawa Tuhan juga kepada kita, itu artinya Tuhan sedang serius membentuknya. Jika sudah tiba waktunya, Tuhan akan segera membawakannya kepada kita. Saudara, sebagai anak-anak Allah, jika ingin jatuh cinta yang benar, maka tetaplah berada dalam pergaulan yang baik dengan anak-anak Allah yang lain. Karena itu yang menolong kita untuk bisa melihat bahwa cinta kita jatuh ke hati yang tepat, dan hati kita jatuh kepada cinta yang tepat. Sebagai kawanan domba Allah, jika ingin jatuh cinta yang benar, maka tetaplah berada di dalam kandang domba Allah, karena hanya di sanalah kita akan bertemu dengan sesama domba. Tentunya dengan tetap waspada dan hati-hati, karena di dalam kandang domba Allah bisa saja ada juga domba palsu, penyusup yang menyamar dan pura-pura seolah dia adalah domba, menggoda kita untuk jatuh cinta kepada tampang palsunya.
Kita tidak tahu bagaimana supaya jatuh cinta, tetapi sangat penting untuk selalu memastikan bahwa kita selalu ada di tempat yang benar untuk jatuh cinta, yaitu di dalam kedekatan dengan Tuhan. Pastikan bahwa kita selalu berada dalam persekutuan dengan anak-anak Tuhan lainnya, dan berada di kandang domba Allah, sehingga ketika jatuh cinta itu datang, kita pasti sedang jatuh cinta kepada orang yang benar dan tepat. Kiranya Tuhan menolong saudara. Amin. Selamat malam minggu. Shalom.